Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya, selaku dosen pembimbing kami. Di sini kami dari kelompok 5, kelas perencanaan wilayah C, akan menyampaikan presentasi tugas besar kami dengan judul pengembangan wilayah berbasis metropolitan dalam keterkaitan desa kota di Kabupaten Gresik. Nah, untuk konten yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada pendahuluan, tinjauan kebijakan, gambaran umum, analisa persoalan, konsep penanganan, dan juga lesson learned. Berikut merupakan profil anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alfi dengan NRP 1004, Azura dengan NRP 1018, saya sendiri Sintas dengan NRP 1020, Anissa Fadila dengan NRP 1032, Abi dengan NRP 1114, dan juga Ivaldi dengan NRP 1142. Untuk yang pertama, terkait pendahuluan, latar belakang pemilihan pelakuan pemilihan ini adalah yang pertama, dengan terciptanya pembangunan yang baik dan merata itu jika terdapat pengembangan wilayah yang juga merata. Nah, tujuan pembangunan sendiri itu ada 5 kaitannya, yaitu yang pertama tentang pertumbuhan, kedua penguatan keterkaitan, yang ketiga keberimbangan, keempat kemandirian, dan keberlanjutan. Nah, salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan itu adalah dengan pengembangan wilayah. Nah, hal tersebut mendorong terciptanya strategi keterkaitan desa kota atau urban rural linkage yang berusaha mencari keseimbangan kepentingan desa kota dalam pengembangan wilayah. Nah, jika ditinjau berdasarkan RT/RW Kabupaten Gresik tahun 2010 hingga 2030, dinyatakan bahwa kawasan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Gresik secara sistem dan fungsional itu hubungan desa kotanya itu belum mencapai keterpaduan yang optimal. Nah, padahal di sana itu ada potensi perikanan pada beberapa kawasan pedesaan Gresik yang memiliki keterkaitan erat dengan pusat perkotaan Gresik yang saling mendukung. Kemudian di kecamatan pedesaan Gresik itu juga memiliki potensi berupa komoditas utama yaitu perikanan dengan pemasaran yang sudah mencapai tingkat interregional hingga internasional. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Ujung Bangkah, Sedayu, Panceng, Bungah, dan juga Dukun yang berpotensi untuk dikembangkan melalui konsep metropolitan sebagai upaya pengembangan wilayah dengan meninjau keterkaitan desa kota di Kabupaten Gresik. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu adalah bagaimana konsep pengembangan wilayah berbasis metropolitan dalam keterkaitan desa kota di Kabupaten Gresik. Dengan tujuan dan sasarannya adalah yang pertama mengidentifikasi keterkaitan desa kota berdasarkan jenis-jenis keterkaitannya. Yang kedua menganalisis berdasarkan variabel keterkaitan desa kota untuk hubungan 5 kecamatan tersebut yang sudah dijelaskan pada latar belakang. Kemudian menganalisis apa saja yang menjadi permasalahan dan potensi yang timbul akibat atau dalam hubungan desa kota di kedua wilayah atau kawasan tersebut. Kemudian yang keempat, merumuskan konsep penanganan permasalahan tersebut dalam pengembangan wilayah dengan pendekatan hubungan desa kota. Kemudian untuk tinjauan kebijakan, yang pertama kami meninjau dari rencana tata ruang Kabupaten Gresik di tahun 2011 sampai 2030. Next. Jadi kawasan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Gresik ini secara sistem dan fungsional diartikan di dalam hubungan antara desa dan kota ini masih belum mencapai keterpaduan yang optimal. Kemudian kami menemukan bahwa terdapat rencana pengembangan yang berpotensi menjadi kawasan perikanan dalam sebuah kawasan metropolitan di Kecamatan Bunga, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Dukun. Sedangkan untuk kawasan perkotaan itu diarahkan pada 2 kecamatan yaitu di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas. Kemudian kami juga meninjau rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gresik tahun 2021 sampai 2026, di mana pada temuan kami bahwa terdapat program prioritas Nawakarsa atau 9 navigasi, di mana di dalamnya itu terdapat arahan-arahan atau program-program dari pengembangan kawasan Kabupaten Gresik tersebut. Kemudian kami memperoleh bahwa terdapat program Gresik Agropolitan
yang mana Gresik Agroperikanan di sektor perikanan, yaitu yang pertama ada geotani di dalam sektor perikanan, kemudian nelayan Gresik berdaulat, dan pembangunan teknopark berbasis Minapolitan. Nah, inilah dasar kami untuk membuat sebuah keterkaitan desa kota dengan berbasis kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik. Kemudian kami juga meninjau Master Plan Minapolitan Kabupaten Gresik di mana ditetapkan 5 kecamatan dan 29 desa sebagai kawasan Minapolitan yang meliputi Kecamatan Sidayu, Bungah, Dukun, Ujung Pangkah, dan Panceng. Lanjut. Ya, selanjutnya yaitu gambaran umum. Untuk gambaran umum wilayah itu yang pertama ada kawasan perkotaan Gresik, di mana kawasan perkotaan Gresik sebagai pusat ibu kota dari Kabupaten Gresik memiliki letak sangat strategis yang menghubungkan antara Kabupaten Gresik dengan kota-kota di sekitarnya, yaitu kota atau kabupaten yang termasuk dalam gerbang Kartosusilo atau yang paling dekat dengan Kabupaten Gresik yaitu Kabupaten Lamongan, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Gresik. Kemudian untuk kawasan perdesaan tersendiri terbagi menjadi 5 kecamatan. Yang pertama itu ada Kecamatan Ujung Bangka. Kecamatan ini memiliki perikanan merupakan sektor unggulan dan menjadi sumber mata pencarian. Hal tersebut karena memiliki wilayah tambak yang cukup luas dan didukung dengan adanya sentra-sentra penangkapan ikan. Untuk Kecamatan Panceng memiliki potensi bahari yang didukung dengan garis pantai yang cukup panjang menjadikan daerah nelayan yang merupakan sentra penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Gresik. Untuk Kecamatan Sidayu sendiri merupakan salah satu penghasil perikanan yang cukup signifikan, baik perikanan laut maupun tambak di Kabupaten Gresik. Untuk Kecamatan Bungah memiliki tambak dengan luas 34 km persegi, di mana hal tersebut menjadi dominasi pengguna lahan di wilayah tersebut. Untuk Kecamatan Dukun, masyarakat di wilayah Kecamatan Dukun sebagian besar juga membuat tambak-tambak baik tambak ikan maupun tambak udang dikarenakan letak yang strategis yaitu dekat dengan Sungai Bengawan Solo. Untuk gambaran umum keterkaitan di mana Kabupaten Gresik ini menyumbang 28 hektar atau 40% dari total luas hamparan tambak di Jawa Timur. Dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 64 tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya, di mana Kabupaten Gresik menjadi salah satu dari 6 kabupaten yang ada di Indonesia untuk dikembangkan menjadi Kampung Perikanan Budidaya dengan komoditas unggul adalah ikan bandeng. Untuk potensi hasil perikanan tangkap di kawasan pedesaan didistribusikan menuju kawasan perkotaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kabupaten Gresik dengan kawasan pedesaan memiliki hubungan keterkaitan yang kurang optimal. Kemudian juga belum adanya dukungan positif secara signifikan kota ke desa, salah satunya seperti pemasaran ikan. Kemudian juga di mana alur pemasaran di kawasan pedesaan masih berupa alur panjang yang dapat merugikan petani tambak. Ya, baiknya analisa persoalan. Oke, bisa di next. Yang pertama yaitu analisa persoalan mengenai keterkaitan fisik. Untuk keterkaitan fisik sendiri ini untuk elemen yang pertama ada jaringan jalan antara Kabupaten Gresik dan kawasan Minapolitan berupa Jalan Pantura yang mendukung tujuan pemasaran lingkup kabupaten, regional, dan nasional. Karena Jalan Pantura ini terhubung dengan jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Yang sudah bagus dalam melayani penduduk mobilitas dalam kawasan lingkup regional di kawasan Minapolitan tersebut. Dan yang terakhir ada elemen transportasi umum yang berupa angkot atau len yang sudah menghubungkan antara kawasan Minapolitan dengan Kabupaten Gresik yang dapat mempermudah sirkulasi penduduk dalam memasarkan hasil produksi mereka. Selanjutnya yaitu keterkaitan ekonomi. Yang pertama itu adalah UMKM, di mana produk UMKM olahan Bandeng merupakan produk unggulan dari di 5 kecamatan yang telah diterapkan menjadi kawasan Kampung Bandeng, yaitu di Kecamatan Ujung Bangka, Sidayu, Panceng, kemudian Dukun, dan juga Bunga. Di mana UMKM tersebut juga mendorong peningkatan perekonomian pendapatan Kabupaten Gresik karena produk tersebut telah menembus atau mencapai pasar ekspor, yaitu UMKM Bandeng Mentari.
Kemudian untuk perikanan budidaya, di mana Kabupaten Gresik ini berhasil memproduksi ikan bandeng sebanyak 87,12 ribu ton dengan total nilai produksi sebesar 1,4 triliun pada tahun 2020. Kemudian pada tahun selanjutnya, produksi ikan bandeng meningkat hingga 90,38 ribu ton dengan nilai produksi mencapai 1,43 triliun. Pada salah satu dari 5 kecamatan yang telah ditetapkan menjadi kawasan Kampung Bandeng, Kecamatan Ujung Pangkal menyumbang produksi ikan bandeng mencapai kurang lebih 10-12 ton per siklus atau 6.900 ton dari total keseluruhan. Kemudian adanya pasar bandeng, di mana event tradisi pasar bandeng ini mewadahi hasil produk perikanan budidaya bandeng, yaitu kemudian hasil olahan bandeng dan juga UMKM dan lain-lain yang mendorong kegiatan padat karya. Adanya tradisi pasar bandeng yang ada di Kabupaten Gresik memberikan dampak perputaran ekonomi yang signifikan. Ya, baik, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai keterkaitan dari segi ketersediaan pelayanan. Nah, di sini kita menemukan dua jenis, yaitu ada pasar ikan dan juga sarana dan prasarana. Untuk pasar ikan sendiri, di sini kita menemukan di kawasan perkotaan Gresik itu terdapat dua pasar ikan besar, yaitu ada pasar ikan modern yang terletak di Kecamatan Duduk Sampean, dan juga ada pasar ikan di daerah Kemuteran. Nah, di mana kedua pasar tersebut itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat, baik masyarakat di kawasan perkotaan maupun masyarakat di kawasan pedesaan. Nah, selain itu juga dijadikan tempat target pemasaran ikan bagi masyarakat kawasan pedesaan. Jadi sebagian besar masyarakat di pedesaan itu memilih untuk memasarkan ikan segarnya itu di kawasan perkotaan karena hasil yang cukup signifikan. Kemudian selanjutnya ada segi sarana dan prasarana. Di sini masih adanya kesenjangan antara kawasan perkotaan dan juga kawasan pedesaan, di mana ditemukan bahwa di kawasan pedesaan itu masih kurangnya fasilitas pendingin atau cooling box yang memadai sehingga kondisi ikan segar pasca tangkap itu mudah membusuk. Nah, baik, di sini selanjutnya adalah mengenai keterkaitan mobilitas penduduk. Yang pertama mengenai jaringan jalan. Nah, pusat perkotaan Kabupaten Gresik memiliki jaringan jalan yang sudah terkoneksi dengan 5 kecamatan yang akan dikembangkan sebagai kawasan metropolitan sehingga mendukung mobilisasi penduduk. Dan juga hal ini inline dengan apa yang dijelaskan pada keterkaitan fisik tersebut sebelumnya. Kemudian yang kedua, karena pusat perkotaan Gresik itu sebagai PKN dan memiliki sarana pelayanan umum dengan skala pelayanan yang lebih luas daripada yang di daerah pedesaan. Nah, di mana salah satunya itu adalah sarana perekonomian berupa pasar ikan modern dan pasar ikan Kemuteran yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana sarana perekonomian tersebut itu berfungsi sebagai tempat pendistribusian ikan tangkap dari 5 kecamatan penghasil ikan, di mana hal tersebut juga menimbulkan keterkaitan mobilitas penduduk yang erat antara pusat perkotaan dengan kawasan pedesaan di 5 kecamatan penghasil perikanan ini. Kemudian yang kedua adalah terkait tenaga kerja, di mana tenaga kerja petani tambak dan pengolah hasil tangkapan ikan ini berasal dari dalam 5 kecamatan itu sendiri. Tapi untuk keterlibatan tenaga kerja dari luar wilayah tersebut itu hanya sebagai tengkulak saja. Selanjutnya untuk keterkaitan interaksi sosial, di mana di sini ada kependudukan, budaya, mata pencaharian, dan agama. Next. Di sini di tabel perbandingan jumlah penduduk terlihat bahwa perbandingan dari kecamatan-kecamatan yang ada di agropolitan perikanan itu terdiri dari 24% total penduduk dari Kabupaten Gresik, di mana perbandingan atau rasio jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan itu seimbang 50%, 50%, dan kebanyakan atau hampir seluruh penduduk yang ada di Kecamatan Pesisir Utara Gresik ini beragama Islam. Lanjut. Kemudian untuk bentuk interaksi sosial ada proses-proses asosiasi, yaitu kerjasama, di mana akomodasi di sini bahwa dengan kondisi masyarakat yang kebanyakan merupakan nelayan tambak, maka pengembangan minapolitan ini optimis dapat dilakukan. Kemudian untuk asimilasinya, bahwa diferensiasi pandangan orang penduduk Gresik terhadap
suatu cara pandang, tradisi, sikap, dan kebiasaan itu juga mempengaruhi pola, tradisi, dan modernitas yang bisa berbaur. Kemudian untuk akulturasi bahwa budaya-budaya yang masuk dari luar bisa terakulturasi atau menjadi satu di Kabupaten Gresik tersebut. Lanjut. Kemudian untuk proses-proses disosiasi yaitu interaksi yang bertentangan di mana ada kompetisi bahwa memang karena persaingan antara nelayan baik itu tangkap dan budidaya di sektor perikanan dan juga sektor pariwisata. Kemudian untuk kontravensi bahwa terjadi konflik nelayan di beberapa tempat akibat dari konflik gagasan yang berbeda dalam penggunaan ruang tambak sehingga hal tersebut dapat merusak ekosistem pesisir. Kemudian untuk konflik yaitu konflik mengenai data dan kepentingan yang belum dipetakan terhadap prosedur dari pertanahan yang timbul. Next. Baik, saya akan menanyakan terkait aspek selanjutnya yaitu keterkaitan di bidang politik, administrasi, dan juga organisasional. Nah, pertama kita lihat dulu secara struktural dan administratifnya. Di mana saya meninjau RW Kabupaten Gresik itu diketahui bahwa ibu kota kecamatan baik itu di kawasan pedesaan Minapolitan meliputi kecamatan Ujung Pangkah, Panceng, Sedayu, Bunga, dan Dukun itu diarahkan menjadi kawasan perkotaan di mana menjadi pusat pelayanan kawasan atau PPK, di mana juga yang pusat perkotaan seperti kecamatan Gresik dan juga Kebumas itu sama-sama diarahkan jadi pusat pelayanan kawasan, di mana PPK ini secara definisi diketahui sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan ataupun beberapa desa. Jadi di PPK ini dia melayani desa dan juga perkotaan itu sendiri. Jadi dari definisi itu kita bisa tahu bahwa memang ada keterkaitan di antara kawasan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Gresik. Nah, kemudian secara struktural tadi keterkaitan yang ada di Kabupaten Gresik ini bisa dilihat dari adanya OPD-OPD di Kabupaten Gresik, di mana contohnya adalah Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan atau DKPP, di mana DKPP ini berada di pusat perkotaan yang tentunya juga memiliki perpanjangan tangan pelaksanaan voksi dalam bidang Minapolitan pada masing-masing kecamatan kawasan pedesaan berupa unit pelayanan terpadu atau UPT. Nah, keterkaitan yang dimaksud ini adalah secara struktural itu kawasan perkotaan ini umumnya menjadi pusat pemerintahan di mana terdapat Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga Peternakan untuk mengurusi bidang Minapolitan. Nah, sedangkan untuk kawasan pedesaan itu dia memiliki UPT-UPT yang dapat dipahami sebagai wilayah yang membantu urusan di pusat pemerintahan. Kemudian yang kedua secara organisasional itu terdapat beberapa kelompok masyarakat seperti Poklasar dan juga Pokdakan di kawasan pedesaan yang menjalankan program-program di bidang Minapolitan. Nah, di mana ada kelompok masyarakat tersebut dalam menjalankan program itu bekerjasama dengan OPD di daerah perkotaan atau di pusat pemerintahannya seperti DKPP dan juga Bapeda. Nah, dari kerjasama tersebut kita tentu ketahui bahwa pengembangan Minapolitan di pedesaan itu akan bergantung pada kebijakan dan juga kerjasama dari kelompok masyarakat dan juga OPD-nya. Nah, sebaliknya juga kebijakan dan rencana pengembangan di perkotaan itu juga bisa dipengaruhi oleh pembangunan Minapolitan di pedesaan oleh kelompok masyarakat dan juga pemerintah setempat. Karena dari yang kita lihat hingga dari master plan Minapolitan Kabupaten Gresik itu diketahui bahwa 5 kecamatan yang Minapolitan tadi itu tuh diarahkan sebagai kawasan pedesaan atau sebagai hinterland. Dimana kalau kita lihat secara definisinya hinterland itu merupakan wilayah penyedia kebutuhan pangan bagi kota, di mana juga menyediakan tenaga kerja kasar dan memenuhi kebutuhan kota serta menjadi mitra bagi pembangunan kota itu sendiri. Nah, dengan demikian kita ketahui bahwa kebijakan dan rencana pembangunan pemerintah setempat itu di kawasan perkotaan akan bergantung pada kondisi pembangunan di kawasan pedesaan oleh kelompok masyarakat termasuk pemerintah pedesaan. Ya, baik, selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai konsep penanganan. Nah, di sini kita menggunakan beberapa analisis untuk menemukan konsep penanganan yang tepat untuk kawasan yang kita jadikan sasaran. Di mana di sini ada analisis SWOT, kita bagi menjadi strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, dari strength yang atau kekuatan yang kita temukan, di sini kita menemukan yang pertama adanya jaringan jalan antara pusat kota Kabupaten Gresik dengan kawasan pedesaan itu sudah terhubung. Kemudian ada memiliki sumber daya manusia yang telah mendukung dalam pengembangan kawasan Minapolitan. Kemudian hasil perikanan budaya di 6 kecamatan potensial budidaya perikanan sudah diolah menjadi produk olahan. Kemudian juga memiliki sektor pariwisata unggulan yang dapat menunjang mengenai sektor perikanannya. Kemudian di bagian kelemahan di sini masih belum adanya
kemaksimalan antara keterkaitan pusat perkotaan dengan 5 kecamatan potensial budidaya perikanan dalam hal pemasaran. Kemudian masih adanya kurangnya modal yang dimiliki oleh petani ikan pada 5 kecamatan atau di kawasan pedesaan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu masih adanya kurangnya strategi marketing atau pemasaran dari potensi ikan di 5 kecamatan potensial budidaya perikanan. Nah, strength yang selanjutnya di sini kita juga menemukan bahwa kualitas ikan bandeng di kawasan pedesaan itu sudah segar, sisi tidak lepas dan tidak berbau tanah. Kemudian memiliki hasil produksi ikan bandeng yang melimpah. Kemudian yang terakhir, bahwa di kawasan pedesaan yaitu Kecamatan Ujung Pangkah, Panceng, Sidayu, dan Dukung itu sudah termasuk ke dalam perencanaan master plan Kampung Bandeng. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu produk ikan hasil tangkap itu mudah membusuk dikarenakan kurangnya fasilitas pendingin yang dimiliki oleh petani tambak. Nah, selanjutnya peluang dari faktor eksternal yang kita temui di sini adanya potensi ekspor yang mengarah ke negara besar seperti negara Jepang, kemudian dapat menciptakan peluang usaha olahan ikan, tingginya permintaan pasar, kemudian sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 64 tahun 2021 tentang kampung perikanan budidaya menetapkan bahwa Gresik ini merupakan salah satu kampung perikanan budidaya. Kemudian yang terakhir itu berpotensi untuk pengembangan usaha pendukung perikanan tambak seperti pakan, pupuk organik, dan juga sarana pengolahan. Nah, ancaman yang kita temui dari faktor eksternalnya di sini ada adanya ancaman alih fungsi lahan yang mengakibatkan kurangnya daerah tambak, kemudian ada bencana berupa banjirop dan juga abrasi. Selanjutnya terbatasnya fasilitas berupa pendingin. Selanjutnya terdapat pesaing bisnis yang serupa dengan teknologi yang lebih maju. Dan yang terakhir kurangnya subsidi mengenai pupuk, solar, dan kebutuhan lainnya. Nah, di sini setelah kita mengetahui SWOT dari masing-masing faktor, kita juga menyilangkan SWOT-nya. Di sini yang pertama kita menyilangkan SWOT mengenai S dan juga O, strength atau opportunity mengenai strateginya, yaitu yang pertama ada pengoptimalisasian pemasaran ikan tangkap dan olahannya melalui infrastruktur darat yang telah terbangun. Kemudian mengadakan program edukasi, kemudian ada memperkuat strategi marketing melalui sektor pariwisata yang terdapat pada kawasan pedesaan, memberikan bantuan berupa fasilitas pendingin kepada petani tambak, kemudian juga mengakomodasi mengenai anggaran dalam dokumen perencanaan sebagai upaya pengembangan kawasan Minapolitan. Selanjutnya yaitu strategi penyilangan dari W dan juga O. Nah, yang pertama di sini kita melakukan strategi meningkatkan strategi pemasaran ikan yang mandiri dan bebas dari tengkulak, serta mengedukasi petani tambak mengenai strategi pemasaran untuk memaksimalkan pendapatan dan juga memperluas pasar. Kemudian strategi yang kedua yaitu pengadaan program bantuan dari pemerintah setempat sebagai model petani tambak untuk melakukan usaha pengolahan ikan, pengadaan sarana pendukung dalam rangka memenuhi permintaan pasar yang tinggi dengan mandiri, guna mendukung keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 64 tahun 2021. Yang ketiga yaitu kita melakukan strategi penyilangan S dan juga T. Aduh, metu iki si Sintayong. Iya, panas lebih mungkin. Lebih masuk panas. Ya, satu yang paling. Proses aku yang share screen. Iya sekali. Iya, ulang tadi dia gimana aku? Cuman cek tas Bu sebelum SD. Aman kok recordnya. Cuma ganti PPT-nya yang enggak. Iki audionya toknya enggak apa-apa. Iya, wis kok. Iki. Sing T, strategi TST. Kucing. Ya Allah, saya sabar ya, guys. Kucingnya ngaung-ngaung ya loh. Apa di kopi? Kopi to, alah, isen. Wes aman ya. Oke, lanjut. Cik aku wes unmute ya iki. Ya, 3 2 1 langsung ST. Dulu salah.
Baik, selanjutnya yaitu kita melakukan penyilangan mengenai S dan juga T. Dan di sini dimunculkan strategi bahwa yang pertama, adanya penetapan lahan tambak yang dituangkan dalam peraturan daerah dalam menunjang program kampung perikanan budaya untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan. Kemudian juga ada strategi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang dapat meminimalisir mengenai dampak dari banjir, rob, dan juga abrasi. Kemudian pengadaan program subsidi penyediaan sarana penunjang kegiatan budidaya perikanan dari dinas terkait maupun pihak swasta yang dapat mensejahterakan petani tambak. Kemudian strategi yang terakhir yaitu ada mengadakan program pelatihan teknologi modern dalam menunjang kegiatan budidaya perikanan maupun kegiatan UMKM untuk dapat survive dalam persaingan bisnis sehat. Nah, strategi yang terakhir yaitu kita melakukan penyilangan antara weakness dan juga threat-nya. Yang pertama, kita menemukan bahwa adanya strategi penambahan sarana dan juga fasilitas pendukung untuk penyimpanan hingga pengolahan ikan untuk meningkatkan kualitas dan juga nilai jual. Kemudian pengadaan strategi marketing yang menonjolkan potensi yang dimiliki apabila dibandingkan dengan kompetitor lain. Kemudian ada pengadaan program edukasi mengenai teknologi modern tepat guna untuk budidaya ikan sebagai upaya bersaing dengan kompetitor lain. Kemudian pengadaan bantuan modal dan juga subsidi untuk menunjang kegiatan budidaya. Yang terakhir ada pengadaan program bantuan sarana penyimpanan hasil perikanan atau cooling box untuk mempertahankan kualitas hasil panen dan mengadakan program untuk memfasilitasi pemasaran hasil perikanan dengan harga yang sudah disepakati guna meningkatkan kesejahteraan dari petani tambak. Oke, baik. Selanjutnya adalah indikator program. Bisa di next. Ya, untuk indikator program sendiri, di sini kita susun tadi berdasarkan dari perumusan rencana strategi dan juga analisis SWOT-nya, dan juga kita mempertimbangkan beberapa contoh kasus di wilayah lain. Nah, yang pertama untuk indikasi programnya adalah optimalisasi dan perluasan pemaparan hasil metropolitan didukung dengan infrastruktur darat yang terpadu. Nah, untuk programnya sendiri adalah yang pertama pembangunan jaringan jalan dan angkutan barang yang terintegrasi dengan kawasan metropolitan di pedesaan dengan pusat perkotaan. Dan yang kedua adalah pembangunan pusat pemasaran dengan pengolahan hasil metropolitan berupa industri pengolahan ikan di kawasan perkotaan dan tempat pelelangan ikan terpusat di kawasan pedesaan. Untuk stakeholder terkait bisa dilihat ada pemerintah Kabupaten Gresik, ada juga Dinas Perhubungan, Bapeda, pemerintah kecamatan setempat, dan lain sebagainya. Bisa di next lagi. Nah, yang kedua adalah terkait dengan restrukturisasi sistem pedesaan metropolitan dan juga perkotaan secara fungsional, di mana yang pertama kita bakal menetapkan kawasan pedesaan itu sebagai kawasan penyangga atau hinterland dan kawasan perkotaan itu sebagai pusat pengolahannya dan juga pemasaran dari hasil metropolitannya, di mana ada stakeholder terkait. Untuk pengembangannya adalah pemerintah Kabupaten Gresik melalui Bapeda dan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dan untuk program yang kedua adalah penetapan lahan tambak dalam sistem pedesaan secara fungsional untuk mendukung produksi hasil metropolitan, di mana ini berkaitan dengan alih fungsi tambak yang sangat marak. Jadi kita harus tetapkan dulu tambaknya itu agar tidak jadi alih fungsi. Dan untuk stakeholder terkait ada pemerintah Kabupaten Gresik melalui Bapeda dan juga Dinas PUTR. Oke, next lagi. Untuk program yang ketiga adalah indikasi program ketiga adalah penguatan peran kelembagaan antar wilayah dalam penyusunan kebijakan terintegrasi dalam pengembangan kawasan metropolitan, di mana yang pertama kita menetapkan integrasi rencana pengembangan kawasan strategis metropolitan antara pemerintah kecamatan di pedesaan dengan pusat perkotaan dalam payung kelembagaan yang sama, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Gresik, di mana kita bakal melibatkan stakeholder seperti pemerintah Kabupaten Gresik melalui dinas KKP, terus juga dari UPT masing-masing kecamatan serta pemerintah kecamatan itu sendiri. Dan juga yang kedua adalah penetapan kerjasama antar lembaga pemerintahan dalam merumuskan skema pembiayaan bersama dalam rencana pengembangan kawasan metropolitan antara pedesaan dan juga perkotaan. Next ke indikasi program keempat adalah pelatihan dan pemberdayaan SDM dengan melibatkan teknologi, di mana kita punya dua program di sini. Yang pertama adalah pelatihan teknologi diversifikasi produk olahan modern berbahan dasar ikan dan juga pengolahan limbah ikan seperti kulit udang, ikan kepiting, dan juga tulang ikan. Dan yang kedua adalah pengenalan dan pelatihan penggunaan navigasi perikanan atau GPS seperti Trackfish dan nelayan pintar, atau juga bisa berupa penjualan hasil tangkap seperti Fish On. Oke, next. Dan untuk indikasi program yang terakhir adalah pelayanan promosi dan juga pengembangan iklim penanaman modal antara desa dengan kota, di mana ada dua program pencapaian. Yang pertama adalah penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan investasi modal yang terpadu, di mana kita melibatkan perangkat daerah terkait dan juga DPTM PTSP. Dan yang kedua adalah perlindungan usaha budidaya melalui bantuan premi asuransi usaha budidaya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Next.
Ya, untuk kesimpulan pertama pada kawasan pusat perkotaan Gresik dengan kawasan pedesaan yaitu ada di 5 kecamatan yaitu Ujung Bangka, Pancang, Sedayu, Dukun, dan Bunga yang dengan memiliki potensi perikanan yang saling memiliki keterkaitan yang cukup erat, namun keduanya belum mampu mendukung secara fungsional. Yang kedua yaitu dengan pusat perkotaan Gresik dan pedesaan ini secara sistem dan fungsional belum mencapai keterpaduan yang optimal hubungan antara keduanya. Yang selanjutnya yaitu wilayah pedesaan dengan potensi perikanan dikembangkan dengan strategi pengembangan wilayah berbasis metropolitan dalam keterkaitan desa dan kota. Dan yang terakhir ada strategi pengembangan wilayah berupa pertama restrukturisasi sistem pedesaan metropolitan dan perkotaan secara fungsional, penguatan peran kelembagaan antar wilayah dalam menyusunan kebijakan terintegrasi dalam pengembangan kawasan metropolitan, sehingga ada optimalisasi dan perluasan pemasaran hasil metropolitan didukung dengan infrastruktur yang terpadu. Dilanjutkan ada pelatihan dan pemberdayaan SDM dengan melibatkan teknologi, dan yang terakhir ada pengadaan program pelayanan, promosi dan pengembangan iklim penanaman modal. Itu bisa dilanjut. Ya, yang terakhir yaitu lesson learned, bisa di next. Ya, dari penelitian ini dapat kita ambil lesson learned, yaitu pertama ada perencanaan kebijakan pengembangan wilayah dapat menggunakan pendekatan pemodelan teori yang sesuai dengan karakteristik potensi masalah yang ada dalam wilayah tersebut. Kedua, ada indikasi program yang sesuai disusun dengan analisis WOT dan juga dengan best practice pada jurnal-jurnal yang membahas terkait dengan tema yang sama, yaitu metropolitan di wilayah lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir ada perkembangan sebuah dari wilayah tidak lepas dari wilayah lain di sekitarnya. Oleh karena itu, adanya kecenderungan konsentrasi pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti industri sehingga masing-masing wilayah memiliki masing-masing peran. Mungkin cukup dari kelompok kami presentasinya. Jalan-jalan Grand City, sekian dan terima kasih.